أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ramadan ini teman-teman sekalian, yang pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keistimewaan, yaitu bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran yang merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka. Membacanya, setiap hurufnya akan mendapatkan 10 pahala. Ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, taraktum fikum amran, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati. Aku meninggalkan kepada kalian dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnahku. Jadi jelas dia adalah pedoman umat Islam. Demikian pula, ya, di dalam hadis-hadis yang lain yang Nabi SAW ingatkan tentang keutamaan Al-Quran, kalau dibaca akan mendapatkan 10 pahala. Kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran karena setiap bacaan hurufnya akan diberikan 1 pahala. Yang dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ya. Dan aku tidak mengatakan, kata Nabi SAW, ya, alif, lam, mim 1 huruf. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Ya. Berarti alif, lam, mim awal surah Al-Baqarah artinya dapat 10 atau dapat 30 pahala. Anda bayangkan, Anda baca Al-Fatihah saja, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdu, alif, lam, ha, mim, dal, 5 huruf, 50 pahala. Alhamdulillah, tasydid itu yang di atas, ya, tanda tasydid, itu menandakan 2 huruf. Berarti asalnya lillah itu, lamnya 3, hanya 1. Berarti 4 huruf. 40. Tambah tadi alhamdu, 50. Berarti sudah 90. Rabbi sama. Akar katanya robabah. 2 baknya. Tapi digabung jadi rob. Ya. Rabbi jadi ditasjidkan. Nah, ini 3 huruf. Berarti 90 tambah 30 sudah 120. Alamin, alif, lam, ain, alif. Ini 4 huruf. Lam, mim, ya, nun. Ini 4 huruf. Jadi 80. Berarti Alhamdulillah Rabbil Alamin 200 pahala Anda dapatkan. Bagaimana kalau Anda membaca, apalagi di Ramadan kita dianjurkan untuk mengkhatam Al-Quran. Maka ini punya keutamaan yang luar biasa. Nah, Ramadan ini bulan turunnya pedoman utama umat Islam dalam kehidupan mereka ini. Dan tidak ada satu kaum, satu komunitas Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman mereka, kecuali hidup mereka akan bahagia. Tidak ada sesuatu yang dinisbatkan pada Al-Quran, kecuali pasti akan mulia. Para penghafal Al-Quran. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi yang mulia. Ya, dengan diturunkan Al-Quran pada beliau. Al-Quran ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Terjaga. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan itu sebagai pedoman umat Islam. Sehingga membacanya dapat pahala. Dan Allah SWT menyebutkan itu dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang antara hak dan batil. Dan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW selalu menjadikan Ramadan momentum untuk belajar Al-Quran dari Jibril alaihissalam. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat, karena Rasulullah SAW ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu Al-Quran. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi minar rihil mursala. Artinya, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan. Suka sekali memberi. Dan ini sifat orang beriman. Dan terutama di bulan Ramadan. Ketika malaikat Jibril alaihissalam menemuinya pada malam atau pada setiap malam di bulan Ramadan. Di mana Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Sungguh Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan daripada angin yang berhembus. Ya.
Jadi di sini kita lihat bagaimana Nabi SAW menjadikan Ramadan karena dia bulan turunnya Al-Quran, jadi jadikan juga bulan untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Al-Quran memiliki 4 hak paling tidak dari kita teman-teman sekalian, dan ini momentum Ramadan, kesempatan Anda meraih ini. Yang pertama membacanya. Anda mengerti atau tidak mengerti, baca saja. Dan berurut dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, ya. Terus ya, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, terus Al-A'raf ya, sampai An-Nas, surah 114. Dari surah nomor 1 sampai surah 114. Maka ini Anda dianjurkan membaca, mengkhatam, berulangi lagi. Mengkhatam, mengulangi lagi. Dan ini cara yang paling efektif untuk mendapatkan pahala yang sangat besar, karena setiap hurufnya 10 pahala. Dan ya, ini cara nanti akan memudahkan Anda untuk menghafal banyak ayat-ayat Al-Quran, bahkan bisa seluruhnya. Kata Nabi SAW tentang keutamaan dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran itu. Karena dia akan datang hari kiamat menjadi penolong ya, atau pemberi syafaat bagi pembacanya. Dan Nabi SAW memuji orang-orang yang membaca Al-Quran. Sebagaimana dalam sabda beliau dalam hadis riwayat Bukhari, Al-mu'minu alladhi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kal utrujjah. Orang mukmin, permisalan orang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya adalah seperti buah utrujjah. Ya, kalau Anda ketik di Google buah utrujjah, ya, jangan lupa sebentar habis ini Anda ketik, Anda akan lihat seperti buah pir. Ya, tapi memang agak besar sedikit, saya belum temukan di Indonesia ya. Saya coba pernah keliling cari, belum saya temukan. Mungkin sebatas kemampuan saya gitu. Tapi buah ini memang sangat manis, bentuknya juga menarik, itu, tapi mirip pir kurang lebih. Ya. Nabi SAW memberikan perumpamaan seperti itu. Bentuknya bagus, warnanya bagus, rasanya manis. Itu perumpamaan orang mukmin yang baca Al-Quran. Kemudian kata Nabi SAW, Ta'muhu tayyibun wa rihuhu tayyib. Rasanya manis, bagus, enak, dan baunya juga manis. Jadi baunya sedap. Ya. Kalau pir secara umum mungkin dicium tidak keluar baunya ya. Tapi utrujjah ini beda. Dia dari jauh sudah dicium. Mirip kalau durian misalnya. Bukan seperti bau durian ya. Tapi durian itu kan dari jauh sudah bisa dicium baunya. Nah utrujjah ini bisa mengeluarkan bau yang wangi. Selain rasanya yang manis. Lalu kata Nabi SAW. Wal mu'min ladzi la yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kattamra ta'muha tayyibun wa la riha laha. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Tapi dia mengamalkan isinya. Dia sholat, dia zakat, segala macam gitu kan. Perumpamannya seperti kurma. Kurma itu tidak, rasanya manis tapi tidak ada baunya. Kita cium pun kurma, biarpun dekat hidung kita, kita tidak akan menemukan baunya. Tapi kalau dimakan manis. Nah itu perumpamaan orang mukmin yang tidak baca Quran, tapi dia mengamalkan isinya. Cuma kalau orang yang mengamalkan, ada bau wanginya dan manis rasanya. Bahkan lebih jauh daripada itu, dalam sebuah hadis yang lain riwayat Muslim, itu saya jelaskan ada di halaman 6 ya. Bagaimana hadis ini mulia, kata Nabi SAW, Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang lancar dalam membaca Al-Quran dan suka membacanya, maka mereka akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Allah samakan derajatnya dengan para malaikat. Walladhi yakra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Dan siapapun yang membaca Al-Quran, sementara dia terbata-bata dalam membacanya dan sulit atasnya bacaan tersebut, tapi tetap membaca, maka dia akan diberikan 2 pahala. Artinya kalau per hurufnya bisa 10, bisa 20 dia dapatkan, karena tetap dia mau baca. Tapi kalau Anda mahir, Anda kuasai penyebutan atau makharijul huruf ya. Makharijul hurufnya bagus, penyebutan huruf-hurufnya bagus, bisa membedakan mana tha, mana sin, mana shin, mana sad, mana dha, ya. Mana dhal, mana zai, ini dibedakan semua. Mana sad, jangan dipukul rata, semua ini beda-beda. Kalau Anda tahu makharijul huruf, Anda bisa bedakan mana alif, mana ain, ya. Anda bisa bedakan mana kaf, mana qaf, ya. Ini semua Anda bisa bedakan dengan benar. Kemudian juga Anda bisa mempelajari tajwidnya, Anda tahu mana idgham, mana ikhfa, ya. Dan Anda coba terapkan dalam kehidupan, maka Anda seperti atau bersama dengan para malaikat. Ini saking pentingnya mempelajari Quran, dan Ramadan momentum yang sangat tepat. Banyak sekali Masya Allah saudara-saudara kita para pengajar-pengajar Al-Quran. Malah mereka jadikan juga momentum Ramadan untuk mengajar dan sekaligus untuk menambah sumber kehidupan mereka. Anda bisa panggil mereka ke rumah.